Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan fokus pelajar Pancasila sebagai sasaran. Dalam menyusun modul ajar harus disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Di sini harus mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Seorang guru juga harus perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Yang kedua, komponen modul ajar. Dalam menyusun komponen modul ajar, sekurang-kurangnya harus mencakup 3 komponen penting, yaitu yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Nah, hal-hal yang tercakup dalam bagian yang pertama yaitu informasi umum adalah yang pertama identitas sekolah, yang kedua kompetensi awal, dan yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, komponen inti. Dalam menyusun komponen inti, yang harus diperhatikan di sini adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Yang terakhir, lampiran. Dalam menyusun lampiran, hal-hal yang mencakup pada lampiran ini adalah ada 4 poin penting, yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan bagi guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ketika merancang rencana pembelajaran, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pahami profil peserta didik. Dengan memahami profil peserta didik, dapat membantu guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat mengetahui minat, bakat, dan juga kepribadian peserta didik. Selain itu, dengan memahami profil peserta didik, dapat membantu guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik, khususnya kekuatan, kelemahan dari peserta didik pada setiap mata pelajaran. Selain itu juga, memahami peserta didik dapat membantu guru untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik. Setiap peserta didik tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 macam gaya belajar peserta didik. Yang pertama, auditori, yang kedua, visual, dan yang ketiga, kinestetik. Langkah yang kedua dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan dapat memberikan petunjuk kepada guru untuk memilih media, metode, dan strategi yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Langkah yang ketiga, menentukan asesmen. Dalam menentukan asesmen, guru perlu memperhatikan strategi pemilihan asesmen yang tepat sesuai dengan profil peserta didik dan tujuan belajar. Dan yang keempat, merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran, guru perlu memperhatikan berbagai informasi yang telah diketahui guru. Ketika merancang rencana pembelajaran, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pahami profil peserta didik. Dengan memahami profil peserta didik, dapat membantu guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat mengetahui minat, bakat, dan juga kepribadian peserta didik. Selain itu, dengan memahami profil peserta didik, dapat membantu guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik, khususnya kekuatan, kelemahan dari peserta didik pada setiap mata pelajaran. Selain itu juga, memahami peserta didik dapat membantu guru untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik. Setiap peserta didik tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 macam gaya belajar peserta didik. Yang pertama, auditori, yang kedua, visual, dan yang ketiga, kinestetik. Dengan memahami profil peserta didik, dapat membantu guru untuk menentukan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Langkah yang kedua dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan dapat memberikan petunjuk kepada guru untuk memilih media, metode, dan strategi yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun asesmen. Asesmen sangat penting ketika guru menyusun rencana pembelajaran. Hal ini tentunya dapat membantu guru untuk mengetahui setiap karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat, merancang pembelajaran.
Merancang pembelajaran, guru perlu memperhatikan berbagai informasi yang telah diketahui guru berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Kesulitan-kesulitan guru dalam merencanakan pembelajaran. Rencana pembelajaran sangat penting dan membantu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, sampai sekarang masih banyak guru yang kesulitan merencanakan pembelajaran. Hal tersebut berpengaruh pada kesiapan dan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Menurut kelompok kami, ada beberapa kesulitan yang dihadapi guru dalam merencanakan pembelajaran. Ada 8 kesulitan, yaitu: pertama, guru kesulitan menguraikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, kesulitan menganalisis tingkat kemampuan siswa di kelas. Yang ketiga, kesulitan menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru kesulitan menentukan asesmen atau bukti penilaian. Yang kelima, guru kesulitan menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, guru kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran, model dan pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh, guru kesulitan menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik siswa. Yang kedelapan, guru kesulitan membuat media pembelajaran. Kesulitan tersebut, menurut kelompok kami, ada 3 hal yang menyebabkan guru di Indonesia kesulitan mengembangkan rencana pembelajaran. Yang pertama, dalam sistem pendidikan di Indonesia, banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat, di mana semua administrasi, dalam hal ini rencana pembelajaran, harus sesuai dengan standar, aturan, dan harus ada keseragaman. Akibatnya, rencana pembelajaran yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan baik guru maupun siswa di kelas. Yang kedua, karena kurikulum di Indonesia seringkali mengalami perubahan yang mempengaruhi rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Contohnya, mahasiswa FKIP pada semasa perkuliahannya mempelajari rencana pembelajaran dengan kurikulum tertentu, namun ketika lulus, kurikulumnya sudah diganti. Yang berikut, rencana pembelajaran yang dibuat guru harus dilakukan supervisi dan direvisi berulang-ulang yang berfokus pada hal-hal yang ditulis dan gaya atau cara menyusun kalimat. Hal tersebut mengakibatkan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru tidak lagi sesuai dengan kemampuan guru dan kondisi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah satu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan yang bervariasi dalam hal materi, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu fleksibilitas. Pembelajaran metode berdiferensiasi melibatkan fleksibilitas dalam mengajar dan menilai. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, tantangan yang sesuai. Metode berdiferensiasi memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Guru harus mampu menyesuaikan kurikulum dan aktivitas belajar agar mereka menantang siswa yang lebih mampu dan memberikan dukungan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dengan cara ini, siswa merasa terpacu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi adalah memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Pembelajaran yang tanggap budaya atau dikenal juga dengan istilah cultural responsive teaching adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Dengan pendidikan tanggap budaya,
seorang murid akan berkenalan dengan budaya, keyakinan, dan tradisi dari anggota masyarakat lain yang berbeda suku, ras, dan agamanya. Pendidikan tangga budaya merupakan pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap keanekaragaman budaya dari pengalaman setiap peserta didik. Sebagai seorang pendidik, dalam merancang kegiatan pembelajaran perlu untuk mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang dari peserta didik. Hal ini termasuk di dalamnya dalam pemilihan konten materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru perlu untuk mempertimbangkan latar belakang kondisi alam, latar belakang sosial, dan budaya dari peserta didik agar pembelajaran yang disampaikan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga mereka pun memahami dengan sungguh dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran TARL atau Teaching at the Right Level merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran di mana dalam pembelajaran memfokuskan kepada tingkat kemampuan setiap peserta didik dibandingkan dengan kelasnya. Dalam pendekatan ini memampukan guru untuk melakukan pembelajaran berdasarkan dengan level setiap murid, terutama pada kemampuan literasi dan numerasi. Apa tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah assessment, yang kedua adalah perencanaan, dan yang terakhir adalah pembelajaran itu. Yang pertama, dalam tahapan assessment, di mana assessment ini dilakukan pada awal pembelajaran. Guru mengukur setiap peserta didik untuk mengetahui potensi, kemampuan, dan karakteristik awal peserta didik, sehingga guru mampu mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan dengan level atau tingkat pencapaian setiap peserta didik. Yang kedua, tahap yang kedua adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini, guru diberi kebebasan untuk merencanakan setiap aktivitas atau dengan menggunakan perangkat ajar yang bervariasi. Yang ketiga adalah pembelajaran itu. Nah, dalam proses pembelajaran ini diharapkan guru untuk mengukur setiap tingkatan atau kemajuan pada setiap level peserta didik itu dengan melakukan asesmen secara berkala. Berikut ini, kami akan menampilkan bagian-bagian dari modul ajar yang berhubungan dengan pendekatan TRL, Teaching at the Right Level, DAP, Development, Applied Practice, dan CAT, kategori Assessment Result. Kegiatan pada modul ajar di atas belum menunjukkan adanya penerapan pendekatan TRL dan DAP. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran, guru masih mengelompokkan siswa secara heterogen, di mana berdasarkan tingkat kemampuan dari peserta didik. Kegiatan tersebut bisa dimodifikasi dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing. Sebelum merancang pembelajaran, guru juga perlu melakukan asesmen diagnostik guna mengetahui tingkat pemahaman dari karakter peserta didik tersebut. Yang berikut, pada kegiatan pembelajaran di atas, guru sudah menampilkan penerapan pendekatan pembelajaran yang tanggap budaya atau CAT. Pada kegiatan di atas, guru memberikan LKPD kepada peserta didik untuk berdiskusi dan bereksplorasi melalui berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan terkait jenis keberagaman dan daerah asal setiap peserta didik tersebut.